Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 196. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 196. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi ini Pak Albert yang tengah duduk di ruang lobi perusahaan. Andi kemudian terlihat mendekati Pak Albert yang sedang duduk. Rupanya Andi yang terlihat begitu bersahaja dan terlihat begitu tenang itu malah membuat hati Pak Albert menjadi berdegup dan bergetar hatinya. Ada apa ini? Kok dia begitu tenang? Kata Pak Albert yang melihat Andi berjalan semakin mendekat ke arahnya. Andi kemudian duduk di tempat itu tepat di sebelah kursi yang diduduki Pak Albert. Bagaimana Pak Albert? Bapak masih benci dengan saya dan mau meneruskan permusuhan dengan saya Pak? Apa Pak Albert tidak malu Pak? Masa Bapak di perusahaan ini kan sebagai seorang manajer? Masa Bapak bermusuhan dengan seorang cleaning service? Kalau Bapak menang dengan saya pikir kemenangan Bapak ini juga akan dicibir oleh orang lain. Apalagi jika Bapak kalah, pasti harga diri Bapak juga jatuh kan Pak? Kata Andi terlihat tenang. Mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut, Pak Albert merasa emosinya sangat mendidih. Pak Albert merasa begitu tertantang. Namun sebersit pikiran mulai menghampiri logika Pak Albert. Tidak mungkin orang ini konyol dan berniat bunuh diri. Pasti sebelum berkata seperti ini dia sudah berhitung matang-matang dengan apa yang dikatakan. Batin Pak Albert. Pak Albert kemudian berkata, "Tidaklah, aku masih berusaha untuk sabar dengan kamu. Jika aku sudah tak bisa menahan kesabaranku, tentu kamu sudah aku habisi Bung," kata Pak Albert kepada Andi. "Wah, kamu hebat ya Albert. Bisa menghabisi aku dengan mudah. Kayaknya kalau kamu cuma ngandelin jabatanmu di perusahaan ini tidak akan mudah deh buat kamu menyingkirkan aku. Salah malah aku yang akan menendang kamu dari perusahaan ini Bet," kata Andi dengan tenangnya. Albert yang mendengar perkataan dari Andi tersebut kemudian berdiri dan memegang kerah baju Andi. Namun Andi ternyata bergerak lebih cepat. Albert kemudian didorong dan terdorong ke belakang kurang lebih 1 meter jauhnya. Albert kemudian berusaha untuk memukul Andi, namun Andi pun kemudian melawan dan akhirnya di ruang lobi itulah terjadi saling serang antara Andi dan Albert. Rupanya kejadian itu menjadi pusat perhatian dari beberapa orang dan kebetulan ada seorang satpam yang melerai kejadian tersebut. Dan tak berapa lama kemudian beberapa orang petugas keamanan datang ke tempat tersebut. Rupanya petugas keamanan ada beberapa orang yang sudah paham dengan siapa sebenarnya Andi sehingga saat itu malah Pak Albert yang diamankan oleh beberapa orang satpam. "Sebentar Pak, biar kami menghubungi HRD terlebih dahulu. Nanti kami disalahkan oleh HRD jika sampai HRD tidak kami beritahu tentang kejadian ini,"
Petugas keamanan itu pun kemudian menghubungi HRD dan menyampaikan kabar tentang kejadian yang ada di ruang lobi perusahaan. Dan ketika salah seorang staf HRD bernama Wiwin datang, kini Pak Albert dan Andi kemudian diminta untuk duduk. Andi dan Pak Albert kemudian diminta masuk ke sebuah ruang meeting yang ada di ruang lobi tersebut. Di raung berukuran 4x4 meter itulah kini Andi dan Pak Albert berada. Kini Bu Wiwin dan 2 orang satpam kemudian masuk ke ruangan tersebut. Dan setelah membuat surat pernyataan, kini Bu Wiwin kemudian berkata kepada Andi dan Pak Albert, "Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk Anda yang membuat keributan di perusahaan ini?" kata Wiwin sambil menatap ke arah Andi dan Pak Albert. Mendapat pertanyaan seperti itu, Andi kemudian berpikir sejenak dan ingin mengerjai Albert. "Begini Bu, memang masalah perkelahian ini cukup berat. Mungkin Ibu bisa menskorsing kami 1 atau 2 bulan. Atau mungkin Ibu bisa saja mengeluarkan kami dari perusahaan ini. Dan saya rasa orang seperti Pak Albert juga tidak masalah kan Pak jika Bapak tidak bekerja di perusahaan ini. Saya siap jika perusahaan ini mau memecat saya tanpa uang pesangon. Saya yakin Pak Albert juga pasti jauh lebih siap daripada saya. Pak Albert pun pasti juga siap dikeluarkan tanpa uang pesangon dari perusahaan ini. Begini Bu Wiwin, sebaiknya Ibu minta bantuan manajer HRD juga supaya beliau bisa secepatnya memproses kasus ini dan mengeluarkan kami dari perusahaan ini," kata Andi dengan santainya. Kata-kata Andi itu ternyata terdengar seperti suara petir di siang bolong buat Pak Albert. Sungguh tak disangka oleh Pak Albert jika kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulut seorang cleaning service yang begitu dibencinya itu. "Hai cleaning service, kamu mabok ya? Kamu ngomong apa? Yang salah itu kan kamu, bukan saya. Kenapa saya harus dikeluarkan dari perusahaan ini?" kata Pak Albert dengan lantangnya. "Sadar Albert, kita sudah berbuat onar di perusahaan ini. Saya bisa dengan mudah mencari kerjaan lain di tempat lain sebagai cleaning service. Kamu takut ya tidak ada lagi perusahaan yang mau menerimamu sebagai manajer? Manajer itu tidak mudah Albert. Di luaran sana banyak orang mengincar posisi seperti itu. Saat kamu dikeluarkan dari perusahaan ini, aku yakin kamu butuh waktu untuk mencari kerja. Makanya Albert, saat ini aku tantang uji nyali. Kamu berani gak keluar dari perusahaan ini tanpa paksaan? Kamu takut ya? Ayo tunjukkan nyalimu Pak Albert. Kita keluar bersama dari perusahaan ini. Ayo kita bikin surat pernyataan untuk keluar dari perusahaan ini," kata Andi dengan tenangnya. Pak Albert yang mendengar perkataan tersebut kini menjadi terdiam dan tak mampu berbicara. Kata-kata keluar dari perusahaan ini adalah sebuah momok baginya. Sebuah kata-kata yang sangat menakutkan baginya dan juga bagi staf lain di perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan favorit yang banyak diincar para pencari kerja. Semua orang yang bekerja di perusahaan ini senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk bisa tetap bekerja di perusahaan ini. Bahkan tak sedikit mereka yang kini bekerja di perusahaan lain memimpikannya untuk bisa bekerja di perusahaan ini. Pak Albert kini menjadi bimbang dengan keputusannya. Dan tak berapa lama kemudian staf HRD bernama Wiwin itu pun kemudian berkata, "Begini Pak, untuk hal ini saya perlu melaporkan atasan saya dengan sanksi yang akan dikenakan untuk Anda berdua. Saya sih terserah perusahaan saja Mbak.
Bagaimana Pak Albert, apakah Anda juga siap jika harus dikeluarkan dari perusahaan ini Pak? Kata Andi kepada Pak Albert. Mendengar ledekan dari Andi tersebut, Pak Albert hanya terdiam. Maaf, saya akan bekerja terlebih dahulu, nanti saya akan menghubungi kalian ya. Kata Andi sambil meninggalkan ruang lobi perusahaan. Pak Albert yang melihat Andi seperti itu kemudian ikut pamit meninggalkan tempat tersebut. Dan tak berapa lama kemudian Andi menghubungi Pak Akmal dan memberikan sebuah perintah kepada Pak Akmal. Jam 1 siang Pak Albert dipanggil oleh HRD dan ternyata Pak Albert saat itu diberikan sebuah peringatan keras, bahkan Pak Albert mulai hari ini dari bagian produksi Pak Albert dipindahkan ke bagian gudang. Dengan jabatan tetap sebagai manajer, namun tentu saja Pak Albert turun tingkatan karena ternyata bagian produksi lebih diperhitungkan di perusahaan ini. Sebenarnya hari ini Pak Albert diberikan pilihan untuk mengundurkan diri secara terhormat atau dipindah ke bagian lain. Ternyata Pak Albert memilih untuk pindah ke bagian lain yang ada di perusahaan ini. Sedangkan Andi diskorsing selama 1 minggu. Dan ternyata skorsing itu memang diminta oleh Andi karena Andi sedang ingin fokus di perusahaan yang baru dibelinya beberapa waktu yang lalu. Dan di hari yang sama ternyata seorang staf HRD memberikan informasi jika Andi diskorsing selama 1 minggu kepada Ibu Sofi. Bu Sofi kemudian menanyakan seberapa fatal kesalahan Andi sampai diskorsing selama 1 minggu. Namun staf HRD hanya bilang kalau masalah sudah clear dan Andi bisa kembali bekerja minggu depan. Tak lama kemudian Ibu Sofi kemudian menutup percakapan dan melanjutkan kembali bekerja. Sementara itu Firman yang merupakan teman Andi siang itu memberikan kabar yang mengagetkan. Ternyata mulai hari ini Pak Albert hanya menjadi manajer gudang bahan baku di perusahaan ini. Seorang manajer produksi yang ternyata harus terpental ke bagian. Wah, hebat sekali temanku itu ya. Dia cuma diskorsing selama 1 minggu. Nah ini Pak Albert malah ditendang ke bagian lain. Pak Albert konyol banget. Dia mengalami rugi besar bermasalah dengan temanku. Rasain lu Pak Albert, kata Firman kemudian. Wajah Firman terlihat gembira saat itu. Imam pun kini tampak ikut dengan obrolan tersebut. Dan bagi Bu Sofi sebenarnya tidak terlalu kaget dengan kejadian ini. Bahkan menurut pemikiran Bu Sofi, Pak Albert masih sangat beruntung tidak sampai dipecat dari perusahaan ini. Dan masalah Andi yang katanya diskorsing selama 1 minggu, menurut Ibu Sofi hal ini hanyalah permainan belaka dari HRD. Soalnya memang Andi seminggu datang ke perusahaan ini paling hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Jadi kejadian ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap Andi. Ya sebenarnya memang skorsing selama 1 minggu itu adalah permohonan Andi sendiri. Siang itu jam 2 siang Andi terlihat berada di ruang cleaning service. Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak biasanya. Biasanya Andi berada di ruang cleaning service paling hanya jam 10 pagi. Mas Andi, bagaimana nih Mas, kok bisa seperti ini dengan Pak Albert? Kata Firman saat bertemu dengan Andi di ruang cleaning service. Iya Mas, harus dijalani dengan cara seperti ini, kata Andi kemudian. Sementara itu Pak Albert siang itu harus segera merapikan perlengkapan kerjanya karena mulai besok Pak Albert harus sudah pindah ke bagian lain. Bagian gudang bahan baku adalah tempat kerja Pak Albert yang baru. Tadi sebelum berpisah dengan Andi,
Pemuda cleaning service itu sempat berbicara kepadanya dan Andi saat itu meminta Pak Albert untuk tidak berbuat macam-macam dan meminta Pak Albert untuk bisa menghargai orang lain. Tadi Andi juga sempat berbicara kepadanya kalau dirinya mengancam Pak Albert akan dikeluarkan dari perusahaan ini jika Pak Albert tidak bisa merubah sikap. Bahkan saat berbicara seperti itu Andi meminta Pak Albert jika Pak Albert tidak percaya maka Andi akan membuktikan kata-katanya tersebut. Dan mendengar perkataan Andi itu Pak Albert menjadi sedikit grogi dibuatnya. Pemuda cleaning service ini terlalu susah untuk diprediksi oleh dirinya. Pemuda ini sepertinya bukan cleaning service seperti kebanyakan cleaning service pada umumnya. Bahkan HRD dan pimpinan perusahaan ini secara jelas mendukung Andi dan sepertinya mereka segan atau bahkan mungkin takut dengan pemuda bernama Andi itu. Dan memikirkan hal itu terbersit dalam pikiran Pak Albert untuk mencari pekerjaan lain dan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Namun untuk mencari pekerjaan lain seperti di perusahaan ini pasti sangat sulit. Itulah hal yang sangat menyita pikiran bagi Pak Albert saat ini. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 196. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.